Nah, pada pagi hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ya, paling tidak ini bagian dari refleksi Bapak Ibu dan saya mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam perayaan Natal. Dari tadi pengumuman sudah lebih banyak bicara mengenai Natal tanggal 16. Ya, berharap kita sudah bisa mempersiapkan diri kita. Bapak Ibu juga yang mau liburan juga disesuaikan tiketnya. Itu juga menolong humas supaya tidak terlalu pusing-pusing ya. Tanggal 16 saudara dan saya pilih tema itu Kristus Tuhan yang Tuhan di dalam daging. Saya kira tema itu sengaja dipilih untuk beberapa alasan Bapak Ibu. Yang pertama adalah pergumulan kita di konteks Indonesia saat ini adalah tidak ada lagi orang yang menyangkali kehadiran Kristus sebagai seorang manusia. Pengakuan iman rasul itu pakai kata daging memang Kristus itu masuk ke dalam daging. Kita di dalam konteks kita kan kita ubah itu menjadi tubuh ya. Kebangkitan tubuh, kebangkitan daging dan seterusnya. Tetapi sebenarnya dia pakai istilah sarkos yang mengacu kepada daging, mau menekankan mengenai kehinaan Kristus yang persis sama dengan kita. Dan oleh karena orang melihat kepada Kristus yang hadir di dalam daging ini, mereka hanya menekankan kemanusiaannya. Tetapi kekristenan percaya bahwa tidak mungkin ada keselamatan kalau Sang Mesias itu hanya ada di dalam daging. Maka tema kita pakai Tuhan di dalam daging, dan Tuhan itu saya pakai huruf besar semua untuk mengcounter sekaligus satu ajaran yang sementara muncul di sini yang di Indonesia yang menolak bahwa Kristus adalah Yahweh. Jadi kita akan di dalam Natal kita akan masuk ke sana, dan juga mungkin karena ini tadi Pak Alex bilang di kandangnya teman-teman PU itu tema juga sengaja dipilih karena kita punya pergumulan dengan Allah Tritunggal di sana, bukan? Jadi teman-teman yang ada di dalam konteks pelayanan di Presiden University berharap teman-teman juga bisa mengajak lebih banyak mahasiswa. Ini kan dari kita oleh kita untuk kita ini dia. Jadi silakan menghumasi mereka, siapa tahu ini adalah kesempatan bagi kita untuk kemudian menginjili mereka. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang pertama. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat yang kelima, lalu kita bergantian sampai ayat 7. Lukas pasal 1, saya ayat 1, lalu kemudian Bapak Ibu baca ayat 5, kita bergantian sampai ayat yang ke-7. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayat 5. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang diberikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami untuk beribadah. Dan kami bersyukur di dalam ibadah ada firman yang boleh kami gumuli bersama-sama. Biarlah Allah yang telah mengasihi kami di dalam Kristus sehingga kami menikmati keselamatan, menjadi Allah yang menunjukkan cinta kasih-Nya sekali lagi melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami melalui firman Tuhan. Hadirlah dan berkatilah kami ketika kami merenungkan kebenaran firman yang baru saja kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya lihat orang ada di dalam pergumulan, biasanya di dalam pergumulanlah kita bertanya-tanya apakah Tuhan ada. Di dalam pergumulanlah saudara dan saya kemudian bertanya-tanya apakah Tuhan mengasihi saya. Di dalam pergumulanlah seringkali manusia bertanya apakah Allah yang setia, yang memberikan banyak janji di dalam firman itu benar-benar hadir dan berkarya di dalam kehidupan kita atau tidak. Di dalam konteks pergumulan ada banyak sekali pertanyaan mengenai hal ini. Seolah-olah Allah yang setia, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa, Allah yang berjanji untuk menemani umatnya, menyertai umatnya di dalam Alkitab, itu seolah-olah semuanya itu kemudian menjadi kosong dan menjadi tidak historis. Hari ini saya mau mulai mengingatkan Bapak Ibu bahwa Elisabet dan juga Zakaria ada di dalam pergumulan yang hebat dan juga panjang. Paling tidak dalam pergumulan di dalam ayat yang ke-7. Elisabet mandul sehingga mereka tidak memiliki anak. Pada zaman itu bagi seorang imam, tidak memiliki anak itu aib. Bagaimana mungkin dia mau melayani kalau dia tidak punya anak? Bagi orang Yahudi kebanyakan juga kalau tidak punya anak itu aib. Seolah-olah Allah mengutuk mereka, Allah membuang mereka. Sebab itu perempuan-perempuan yang mandul bergumul panjang, bergumul hebat. Kalau Tuhan tidak mengizinkan mereka sampai mati tidak punya anak. Seolah-olah mereka dibuang oleh Tuhan. Apalagi kalau ini adalah seorang imam yang nanti kemudian pergi dan kemudian melayani.
Hari itu adalah hari di mana nanti saudara saya baca seterusnya adalah hari di mana sang imam ini akan melayani, berdiri tidak masuk ke dalam ruang maha suci dan kemudian memberikan pelayanannya kepada Tuhan. Dia mau memberi pelayanan tetapi sudah masuk ke dalam pelayanan dengan stigma dia adalah seorang yang mandul. Dia adalah orang yang tidak punya anak. Orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kadang-kadang saudara dan saya kalau lihat ada satu orang yang sudah kita punya persepsi dia adalah orang berdosa, dia masuk ke atas mimbar dan berkhotbah, kita punya hati terganggu. Bukan cuman kita punya hati terganggu, dia sendiri hatinya terganggu. Dan ini terjadi pada orang yang bernama siapa Sakaria, ketika dia harus masuk dan kemudian mengerjakan tugas tanggung jawab dia sebagai seorang pelayan Tuhan. Lalu di mana Tuhan selama bertahun-tahun ketika dia melayani Tuhan? Apakah Tuhan hadir dalam hidupnya? Apakah Tuhan itu kemudian juga memberkati dia? Apakah Tuhan itu setia kepada janjinya bahwa dia akan menyertai orang-orang percaya sampai putih rambut mereka? Nah, Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa Lukas adalah seorang dokter sekaligus juga seorang sejarawan. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat dari pasal 1 sampai dengan pasal yang terakhir, pasal 24 kitab Lukas, Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa pola Lukas mencatat tulisan-tulisannya atau mencatat mengenai Kristus di dalam Injilnya itu mirip sekali dengan pola para sejarawan zaman dulu menuliskan tulisan-tulisan sejarah mereka. Artinya Lukas punya intensi, Lukas punya maksud. Sebagai seorang yang bisa dikatakan seorang dokter yang memahami bagaimana menulis sejarah, dia pakai keahliannya dia untuk menunjukkan bahwa peristiwa Yesus Kristus adalah sebuah peristiwa historis. Dan yang menarik adalah, saya kira nanti sepanjang perenungan kita, Lukas itu mau mengatakan bahwa kalau Kristus hadir, ini adalah bukti kesetiaan Tuhan. Kalau Kristus hadir, ini adalah bukti cinta kasih Tuhan. Kalau Kristus hadir, maka ini adalah bukti kemahakuasaan Tuhan. Dan karena dia pakai pendekatan yang sifatnya historis atau sejarah, maka dia mau bilang bahwa kesetiaan Tuhan itu peristiwa historis. Itu ada di dalam sejarah, itu bukan sebuah konsep yang abstrak. Kemahakuasaan Tuhan itu adalah sebuah peristiwa historis. Kita bisa menikmatinya. Pemeliharaan Tuhan itu adalah sebuah peristiwa historis. Oleh sebab itu, saudara dan saya akan menemukan dia mulai dengan mengatakan hal ini. Banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayat 2 sampai ayat 4, Bapak Ibu dan saya akan menemukan seperti mahasiswa melakukan penelitian sebelum menuliskan tulisan akhirnya dia di dalam skripsi. Lukas melakukan hal yang sama. Di dalam ayat 3 misalnya, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa, dia tidak hanya mencatat apa yang dia dengar, tetapi dia menyelidiki seluruh peristiwa itu dengan saksama. Baru kemudian dia membukukan, dan ketika dia membukukannya dengan teratur. Ada semacam intensi dari dalam dirinya sendiri untuk menuliskan sesuatu sebagai peristiwa yang historis. Nah, saya mau mulai dengan mengajak Bapak Ibu dan saya untuk melihat beberapa hal. Yang pertama, kalau kita memikirkan mengenai Natal, Bapak Ibu dan saya kalau berdasarkan Lukas, kita bisa melihat cinta kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang bukan hanya historis, tetapi yang tidak dapat ditelan oleh kegelapan dunia. Sekali lagi, Natal bercerita kepada saudara dan saya mengenai cinta kasih Allah. Bercerita kepada saudara dan saya mengenai kesetiaan Tuhan kepada janjinya. Dan cinta kasih dan kesetiaan ini tidak dapat ditelan oleh apa yang disebut sebagai kegelapan dunia ini. Ayat 1 mengatakan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Bapak Ibu, kata terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bahasa yang lain dan di dalam terjemahan lain itu pakai istilah peristiwa-peristiwa yang telah tergenapi di antara kita. Ada sedikit perbedaan itu. Kalau terjadi ya hanya sekedar mau menekankan itu sebuah peristiwa historis, pernah terjadi. Tetapi kalau Lukas menggunakan satu istilah yang bisa diterjemahkan telah tergenapi, dia mau mengaitkan sejarah dengan janji Tuhan. Tuhan telah berjanji dan peristiwa-peristiwa yang saya catat kepada kamu, mulai dari kelahiran Kristus, pelayanan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, sampai dengan kenaikannya, seluruhnya adalah penggenapan janji Tuhan di dalam sejarah. Oleh sebab itu waktu bercerita mengenai Yesus yang mati dan bangkit, Paulus juga menggunakan kalimat ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Apa yang sementara ditekankan oleh Lukas adalah sekali lagi kesetiaan Tuhan. Tuhan itu sudah berjanji Bapak Ibu di dalam Kejadian pasal 3 itu bahwa akan ada seorang keturunan perempuan. Dia adalah keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Israel, Yesaya pernah mengatakan bahwa kalau Mesias itu datang, sang Mesias itu adalah keturunan seorang perempuan, keturunan dari seorang anak darah. Dan Lukas kemudian juga menceritakan ini terkait dengan kelahiran Yesus Kristus. Untuk memberi peringatan bagi orang-orang yang membaca
bahwa Yesus Kristus adalah tanda cinta kasih Tuhan yang begitu konkret di dalam sejarah. Ini adalah tanda bahwa Allah setia kepada janjinya. Allah tidak lupa dengan janjinya. Janji yang dia ucapkan di awal sejarah manusia, manusia mungkin lupa. Manusia seringkali menganggap ini sebagai sesuatu yang tidak signifikan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak mengalami amnesia. Dia ingat kepada janjinya. Bahkan ketika seringkali umat Allah melupakan dia. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama ketika Israel ada di dalam tanah Mesir, mereka ratusan tahun sudah menyembah berhala. Mereka tidak ingat lagi Tuhannya, mereka tidak ingat pribadi dan nama Tuhannya. Tuhan ingat mereka. Sehingga ketika mereka menderita, Tuhan panggil Musa dan mengatakan, saya mendengar teriak mereka, saya mengingat mereka. Tulisannya Pak Jeko itu, kalau Bapak Ibu baca, Allahnya orang Kristen adalah Allah yang mengingat. Dia tidak lupa kepada janjinya. Dia berjanji dan dia menggenapinya. Mungkin kita bilang, oh ya terlalu lama. Betul, tetapi bacalah Galatia pasal 4 ayat 4, waktu dikatakan setelah genap waktunya. Allah menggenapi janjinya di dalam waktunya. Sesuai dengan apa yang direncanakannya. Allah menggenapinya. Saya pernah sharing di sini bahwa kadang-kadang orang tua dan anak itu ketika mereka ada semacam perjanjian satu dengan yang lain, ya karena keterbatasan kita sebagai manusia yang terbatas, kadang-kadang saudara dan saya melupakannya. Atau kadang-kadang janji itu diucapkan untuk menyenangkan hati kita, tetapi pada saat yang sama itu tidak punya intensi untuk digenapi. Saya pernah sharing di sini waktu saya kecil, saya tidak mempersoalkan itu, tetapi saya masih ingat sampai hari ini. Waktu masih kecil kemudian semua anak-anak di kampung naik sepeda. Sepeda zaman dulu yang paling keren itu sepeda BMX, Bapak Ibu. Kami pakai sebut sepeda BMX ada rem torpedo. Jadi nggak pakai rem yang di tangan itu. Apalah itu zaman dulu. Itu rem yang kalau saudara dan saya dayung pakai sepedanya itu kemudian kalau kita mau rem kita tinggal injak pedalnya ke belakang. Maka sepeda itu akan sedikit melambat gitu. Wah, itu sepeda yang paling terkenal di kampungnya saya lah pada waktu itu. Semua sebagian besar anak naik itu. Sehingga saya juga pengen punya sepeda itu. Saya bilang sama papa saya, papa, saya juga mau sepeda yang kayak begitu. Cuman kondisi ekonomi dalam keluarga kami mungkin waktu itu belum terlalu bagus. Papa saya bilang, nak nanti kalau papa gajian baru papa belikan. Lalu kemudian saya tanya, kapan? Nanti papa gajian? Iya, papa gajian tanggal berapa? Papa saya pikir sebentar lalu dia bilang, nanti nak tanggal 32. Dan saudara tahu sampai hari ini tidak ada tanggal 32, maka sepeda BMX itu tidak pernah ada di tangan saya. Kalau mulai tanggal 20, namanya anak-anak kan mereka ingat janji kan ya. Tanggal 20 tuh sudah nggak sabar, nanti sudah mau dekat 28, 29. Pak, sebentar lagi papa gajian kan, kita mau beli sepeda. Papa tuh dengan tenang, iya nak, nanti kita mau beli sepeda kalau papa gajian. Iya, ini sudah tanggal 28, sebentar lagi 30, 31 diambil kalender. Coba kamu lihat nak, 32 di mana? Nggak ada Pak, berarti belum. Dan sampai hari ini, nggak ada tanggal 32. Artinya sekali lagi, sepeda itu nggak pernah ada pada saya. Papa saya tuh sangat mengasihi saya. Tetapi ada masa, ada kondisi di mana dia terlalu terbatas untuk mengekspresikan cintanya dia sesuai dengan apa yang dia janjikan. Sekali lagi, papa itu bukan orang yang benci saya. Tetapi ada keterbatasan pada dia. Bapak Ibu ketika dia pakai kata peristiwa-peristiwa yang telah tergenapi, terjadi di antara kita. Dia mau bilang bahwa peristiwa kelahiran, pelayanan Yesus, kematiannya, kebangkitannya, kenaikan di sorga, adalah bukti kesetiaan Tuhan, itu pertama. Dan yang kedua itu adalah bukti bahwa Allah yang saudara dan saya punya tidak terbatas untuk menggenapi janjinya. Sekali dia mengasihi saudara dan saya dan dia mau genapi janjinya, tidak ada batasan yang bisa menghalangi dia untuk melaksanakan itu. Sebab itu sampai hari ini saudara dan saya akan lihat peristiwa Natal adalah peristiwa yang sangat sulit dipercaya. Orang mudah percaya bahwa Yesus ada di dalam sejarah, tetapi mereka sulit untuk percaya bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi kalau Allah yang saudara dan saya punya adalah Allah yang maha kuasa, maka dia sanggup untuk mengerjakan hal ini. Bahkan dia mengerjakannya di dalam konteks ayat yang kelima. Ayat 5, pada zaman Herodes, Raja Yudea. Bagi kita, waktu kita membaca bagian ini, seolah-olah ini hanya sebuah catatan sejarah bahwa Yesus lahir pada masa pemerintahan Herodes. Maka kalau ada orang bikin drama Natal, yang paling penting ada Herodes. Mereka tidak memperhatikan apa yang dimaksudkan Lukas ketika dia menyebut nama Herodes di sana. Ketika dia menyebut nama Herodes, bukan hanya mau bilang bahwa Yesus pernah lahir pada masa pemerintahan seorang raja yang bernama Herodes. Tapi dia mau memberi petunjuk bahwa Yesus lahir sebagai penggenapan janji Allah pada zaman yang paling gelap di dalam sejarah Israel. Salah satu zaman yang paling gelap adalah zaman pemerintahan Herodes. Secara politis, orang Israel menganggap ini adalah masa kegelapan. Kenapa? Karena Herodes adalah orang Edom. Edom itu kan keturunannya Esau, kakaknya Yakub.
Bukankah Tuhan berjanji kepada umat perjanjian bahwa kalau Yakub dan keturunannya akan menjadi tuan atas Esau? Sekarang janji itu terbalik. Orang Edom, keturunan Esau lah yang menjadi pemimpin atas mereka. Mereka masih sulit percaya hal ini. Seolah-olah Tuhan tidak bisa genapi janjinya. Tuhan berjanji, kamilah yang menjadi segala-galanya. Kami umat perjanjian, sekarang kami ada di bawah tekanan orang Edom. Bapak Ibu, setiap kali orang Edom hadir di dalam sejarah Israel, pahit itu. Di dalam sejarah Israel perjanjian lama, zaman Saul dan Daud, ada seorang Edom bernama Doeg. Waktu Saul lagi mengejar-ngejar Daud, kemudian Daud lari. Ada masa dia datang ke bait Allah minta roti dan imam memberikan roti kepada Daud. Orang yang bernama Doeg melihat peristiwa itu. Lalu dia lapor kepada Saul. Saul marah. Saul datang tanya kepada imam. Imam akhirnya mengaku, lalu Saul marah. Dia perintahkan tentaranya untuk bunuh imam. Mirip seperti kita orang-orang dari daerah timur atau orang-orang Batak yang dekat dengan pendeta. Membunuh pendeta itu kan sulit. Sehingga kita, atau jangankan bunuh pendeta, kita tuh sangat menghormati hamba Tuhan sedemikian sehingga kadang-kadang kita tidak mau melakukan sesuatu yang kasar terhadap mereka. Sehingga orang Israel waktu Saul bilang, ambillah pedangmu dan pedanglah dia. Gak ada satu tentara yang berani. Kalau Bapak Ibu baca di dalam cerita itu, ada satu orang yang akhirnya menghunus pedangnya dan membunuh 85 imam. Siapa itu? Doeg, orang Edom. Pada masa pemerintahan Salomo, raja yang paling bijak, ada satu batu sandungan bagi Salomo, dan ini saya pakai istilah lawan politik yang sepadan. Membuat pemerintahan Salomo bisa sulit kalau dia terus ada. Orang itu bernama Hadad, dan Hadad adalah keturunan Edom. Sekarang bagaimana dengan pribadi Salomo sendiri? Pribadi daripada Herodes sendiri. Herodes juga bukan orang yang baik. Secara politik, dia bunuh ibunya. Sekali lagi, ibu sendiri dibunuh. Siapa di antara saudara yang demi kesuksesan secara politis membunuh ibunya? Herodes bisa. Herodes bunuh istrinya. Karena dia lihat istrinya sebagai ancaman secara politis bagi dia. Dan Herodes bunuh 2 anaknya. Karena 2 anaknya itu dianggap sebagai ancaman secara politis. Wah, secara politik waktu itu Israel melihat kegelapan itu. Sudah dipimpin oleh orang yang bukan Israel, sekarang dipimpin oleh orang yang bukan Israel yang model kayak begini. Ada satu istilah yang muncul, lebih baik jadi anjingnya Herodes daripada jadi anaknya Herodes. Catatan sejarah mencatat hal itu. Kenapa? Karena semua saingan politik dihabisi, termasuk di dalamnya istri, ibu, dan 2 anaknya. Ini terbalik dengan sejarah Indonesia. Di Indonesia, pemimpin politik menginginkan anaknya untuk kemudian menggantikan dia. Di Israel hari itu terbalik, anak-anak dihabisi. Ini merupakan sebuah sejarah yang kelam bagi orang Israel pada masa itu. Dia juga seorang politisi yang mampu untuk memainkan aturan-aturan agama demi kepentingan politiknya. Herodes ini, meskipun orang Edom, dia nggak makan daging anjing dan nggak makan daging babi. Kenapa? Karena dia tahu Israel tidak boleh makan daging anjing dan daging babi. Dia adalah seorang politisi yang ulung. Dia keluarkan uang untuk apa? Untuk membangun bait Allah supaya mendapat simpatinya orang Israel. Wah, seorang politisi yang luar biasa itu. Tetapi juga pada saat yang sama orang Israel melihat ini adalah masa kegelapan. Bukan hanya secara politis, tetapi juga ini adalah masa kegelapan secara spiritual. Pada saat Herodes memimpin, itu adalah puncak dari masa kegelapan di Israel secara spiritual karena ratusan tahun Tuhan gak bicara. Bagi Israel lebih baik Tuhan pukul mereka, lebih baik Tuhan hukum mereka daripada Tuhan diam. Tuhan diam itu aib bagi Israel. Kalau saudara baca tulisan-tulisan yang ada di dalam tulisan Apokripa. Apokripa itu kan kita tidak terima sebagai firman, justru karena dia muncul pada masa antara perjanjian lama, perjanjian baru, masa di mana nggak ada inspirasi. Tetapi Apokripa kalau kita baca, di situ ada semacam teriakan dari orang-orang yang menulis itu, karena mereka menderita, Allah tidak berbicara. Bagi Israel, kalau Tuhan nggak ngomong, itu penderitaan. Sekali lagi lebih baik Tuhan hadir, tetapi kalau dia hadir lalu kemudian dia memukul, pukulan itu hanya bisa ada kalau yang mukul ada. Jadi mereka masih bisa sadar kalau Tuhan masih hadir di situ. Tapi kalau Tuhan diam, Tuhan nggak bicara, Tuhan nggak bikin apa-apa, itu persoalan bagi Israel. Ini adalah masa yang bisa disebut sebagai puncak dari kegelapan spiritual Israel, puncak dari kegelapan moral. Herodes itu yang bisa diidentifikasi, istrinya paling tidak 10. Dan kalau saudara baca Herodes yang satu ini, kita mau baca dia punya silsilah. Kalau biasa raja-raja tuh punya silsilah. Saya pernah khotbah, saya lupa entah di Pondok Indah atau di mana, mau Natal saya kasih PDF gambar
keluarganya dia. Itu jemaat waktu lihat gambar garis, kan ada kayak garis-garis panah itu. Jemaat baca, bingung. Saya waktu baca bingung juga. Dia ambil istri sahabatnya, dia ambil istri saudaranya, dia ambil ponakannya, siapa aja dia ambil. Jadi itu garis tuh saling silang kemana-mana. Kalau saudara ketemu orang kayak begini, entah mau dimasukin di dalam silsilah kita atau enggak, bikin capek itu. Terlalu banyak garis dan sulit sekali. Bapak Ibu, di dalam Kejadian pasal 5 dan 6, dikatakan anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan cantik-cantik, diambilnya siapa saja untuk menjadi istrinya. Diambilnya siapa saja, itu bukan hanya mengambil orang yang tidak percaya, tetapi gambaran mengenai poligami sudah digambarkan di situ. Dan cerita itu bermuara dengan cerita air bah. Untuk mengekspresikan bahwa cara hidup yang sedemikian menggambarkan atau adalah simbol dari kegelapan secara moral. Orang yang bernama Herodes adalah orang yang menggunakan firman untuk meloloskan rencananya untuk membunuh siapa? Membunuh Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Ini adalah simbol daripada perlawanan kepada Allah dan rencananya. Maka kita bisa bilang bahwa Lukas itu mau bilang begini, sejarah manusia itu sulit untuk menemukan titik yang disebut sebagai terang. Gelap sekali. Tetapi kegelapan dunia ini tidak dapat menelan terang Tuhan. Sejarah Israel, di dalam sejarahnya Israel pernah tidak dapat melihat pengharapan secara politis. Tetapi kemudian Lukas mau bilang, lihatlah, sang raja Israel itu datang justru di dalam kondisi di mana kamu gak punya pengharapan. Keturunan Daud itu hadir di tengah-tengah Israel di dalam situasi politik yang paling kelam. Terang dunia itu datang pada saat Israel diliputi oleh kegelapan moral dan kegelapan secara spiritual. Supaya apa? Supaya para pembaca sadar bahwa Kristus, sang terang, sang kebenaran itu hadir justru di dalam konteks kegelapan di mana umat Allah hidup tidak benar. Cinta kasih Allah untuk umat Allah itu tidak dapat digagalkan oleh dunia. Dunia boleh gelap, bahkan umat Allah sementara melawan Allah, tetapi cinta kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak bisa digagalkan oleh itu. Bapak Ibu, saya kira Lukas punya salah satu tema adalah ketidakgagalan Allah. Bapak Ibu akan lihat nanti, ya kalau kita tahun ini sempat ya, Bapak Ibu dan saya akan masuk silsilahnya Matius dan Lukas, kan beda tuh. Perbedaan paling signifikan adalah setelah Daud. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat di Matius setelah Daud, Salomo. Tapi kalau saudara dan saya lihat di dalam Lukas setelah Daud, Yonatan. Artinya nama ini bukan nama yang sama, bukan orang yang sama. Dan kalau saudara lihat nama-nama anak Daud, memang satu Salomo, satu lagi Natan ini. Maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya cerita Kristus atau silsilah Yesus Kristus di dalam dua kitab ini berbeda. Lukas mengambil dari garis, bukan dari garis Salomo, tetapi anak Daud yang lain. Kenapa? Karena yang dari garis Salomo itu Tuhan pernah begitu marah terhadap keturunan Salomo, sehingga kemudian mengatakan kepada salah satu, saya lupa, Yosia, Yekonya. Orang ini, raja ini, dia tidak akan punya keturunan, dan dari dia tidak akan ada lagi satu pun di atas tahta. Lah kalau Tuhan sudah janji kepada Daud bahwa keturunanmu akan terus ada di tahta Daud, sekarang dia mengutuki garis keturunan yang ini, siapa yang akan duduk di atas tahta Daud? Saudara akan menemukan Allah tetap menjadikan keturunan Daud duduk di atas tahta Daud. Datang dari siapa? Datang dari Natan. Untuk memberi petunjuk kepada saudara dan saya, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal. Sekali dia memilih saudara dan saya, menyatakan cinta kasih kepada saudara dan saya, tidak ada penderitaan di dalam alam semesta ini. Tidak pernah ada kejahatan apapun di dalam dunia ini yang bisa memisahkan engkau dan saya dari Tuhan. Saya tahu, kita juga perlu berdoa bahwa di antara kita jemaat beberapa hari ini ada yang sementara bergumul hebat dengan kondisinya dia. Kita sama-sama mengasihi, kita sama-sama berdoa, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin ini adalah salah satu fase yang paling gelap di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan keluarga mereka. Tetapi ingat, sekali Tuhan memilih dan mengasihi saudara dan saya, tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih karunia Tuhan ini. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, kita baca sama-sama ayatnya yang ke-35. 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Pertanyaan ini muncul dan dikaitkan dengan semua yang disebutkan satu-satu. Dan inilah yang akan diberikan oleh dunia bagi saudara dan saya. Ketika saudara dan saya hidup di dalam Kristus, yang saudara dan saya hadapi adalah penindasan.
Ketika saudara dan saya berpegang kepada kebenaran, yang saudara dan saya hadapi adalah kesesakan. Jika saudara dan saya berpegang kepada iman, kepada Kristus dan tidak yang lain, yang saudara dan saya akan dapatkan dari dunia ini adalah aniaya. Ada masa di mana saudara dan saya setia, dan saudara dan saya mengalami apa yang disebut sebagai kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan pedang. Ketika mengalami ini, kadang-kadang saudara dan saya menjadi orang yang tidak setia dan ingin meninggalkan Tuhan, bahkan mempertanyakan cinta kasih Tuhan. Paulus bilang, meskipun dalam kondisi itu, Allah tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Allah tidak setia karena saudara dan saya setia. Allah setia karena karakternya adalah setia. Dia tidak bisa yang lain. Tentu saja ini tidak berarti bahwa Bapak, Ibu, dan saya bisa melakukan apapun untuk melawan dia karena dia setia. Tetapi Alkitab menceritakan kepada saudara dan saya mengenai cinta kasih Tuhan, dan karena cinta ini dijamin oleh apa yang disebut sebagai kemahakuasaan, maka cinta kasih ini adalah cinta yang tidak pernah gagal. Tetapi kalau saudara dan saya mau lihat ini, Lukas seolah-olah mau bilang hal ini. Kasih dan kemahakuasaan Tuhan itu paling jelas terlihat justru pada situasi yang paling sulit. Sekali lagi, kasih dan kemahakuasaan Tuhan lebih dirasakan oleh umatnya, paling jelas terlihat di dalam situasi yang sulit. Seharusnya situasi sulit tidak menghalangi saudara dan saya melihat cinta kasih Tuhan. Seharusnya dalam situasi sulit lah saudara dan saya datang kepada Tuhan, dan saudara dan saya melihat cinta kasih-Nya. Ada satu film yang saya dengan Vicaris Grace beberapa tahun yang lalu nonton, itu Behind Enemy Lines. Itu tentang Chris Barnett, salah satu penerbang pesawat tempurnya Amerika. Pesawatnya ditembak jatuh, lalu salah satu temannya mati ditembak oleh tentara musuh, lalu kemudian dia lari. Waktu dikejar-kejar oleh pasukan musuh, dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain, cukup lihai memang. Tapi ada satu kondisi di mana dia sudah nggak bisa lari lagi. Pada saat dia mau lari, dia jatuh di lumpur, dan akhirnya karena sudah jatuh di lumpur, memang dia sadar bahwa ada bau busuk di situ, tapi dia nggak tahu apa. Yang dia lakukan hanya ambil lumpur itu untuk kemudian menghitamkan seluruh tubuhnya dia supaya kayak tersamar dengan lumpur itu. Tentara musuh datang ke tempat di mana dia ada, mereka berusaha masuk ke situ, tapi mereka nggak tahan ada di situ karena bau busuk. Beberapa hari sebelumnya tentara Serbia memang membunuh banyak orang dan dilempar di dalam lumpur itu. Jadi itu membuat mereka sendiri kan gak tahan ada di situ karena bau busuk gitu. Tapi Chris Barnett itu jatuh di situ. Awalnya dia hanya mencium bau busuk dan dia gak tahu apa itu. Tetapi setelah semua tentara itu pergi, waktu dia keluar dia terkejut karena ternyata dia seperti jatuh di tengah-tengah lumpur yang bercampur dengan darah dan itunya jenazah. Itu sesuatu yang menjijikan. Tetapi pada saat yang sama, bagi orang-orang yang sedemikian, mereka bisa melihat bahwa dalam kondisi terburuk, kalau Tuhan mau selamatkan dia, Tuhan bisa pakai segala macam cara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pengalaman Bapak Ibu. Tetapi di dalam kondisi terburuk, kadang-kadang saudara dan saya mesti bisa melihat cinta kasih Tuhan. Seorang penulis itu, dia bilang begini, kalau kita ada pada masa kegelapan yang paling gelap, hal yang harus saudara dan saya lihat adalah cahaya kehadiran Tuhan, meskipun sedikit. Kalau memang kita ada dalam kondisi yang paling buruk sekalipun, jangan sampai kita tidak melihat cahaya kehadiran Tuhan yang adalah terang itu. Dan sekarang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau berdasarkan catatan Lukas, cahaya itu hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. Sekali lagi, kalau saudara ada di dalam kegelapan, saudara harus melihat, merasakan kehadiran Tuhan dengan memandang kepada cahaya Allah yang adalah terang itu. Alkitab melalui Lukas menceritakan kepada saudara dan saya bahwa cahaya itu adalah Kristus. Saudara tidak boleh tidak melihat Kristus di dalam pergumulan. Natal menceritakan ini bagi kita. Apa bukti kesetiaan Tuhan bagi kita? Kristus. Apa bukti cinta kasih Tuhan bagi kita? Kristus. Apa bukti kemahakuasaan Tuhan di dalam sejarah manusia? Kristus. Oleh sebab itu banyak orang percaya Tuhan tapi mereka tidak percaya Allah menjadi manusia. Ini bukti kemahakuasaan Tuhan bagi kita. Yang kedua, apa yang mau diceritakan Lukas bagi saudara dan saya? Lukas bercerita mengenai dunia yang gelap. Tapi dunia yang gelap tidak bisa menelan terang yang disaksikan oleh anak-anak Allah. Tuhan itu terang, dunia tidak bisa telan dia. Tetapi sekarang bukan hanya Tuhan saja, terang Tuhan saja yang tidak bisa ditelan oleh kegelapan dunia. Lukas bercerita mengenai dua orang manusia yang sudah renta. Rasanya bukan apa-apa, namun kesaksian mereka menjadi begitu jelas di tengah-tengah kehidupan Israel yang gelap. Saya kira kalau kita baca Injil, saudara saya akan menemukan apa itu misi Kristus. Misi Kristus adalah untuk mengembalikan dunia ini kepada Tuhan. Membawa dunia yang sudah jauh dari Tuhan kembali kepada Tuhan.
Iblis tahu misi ini sehingga ketika iblis berhadapan dengan Yesus, dia pertunjukkan semua yang merupakan kemuliaan dunia ini, lalu kemudian dia bilang kepada Yesus, kalau kamu sujud menyembah kepadaku, saya akan serahkan semua ini. Seolah-olah dia mau bilang, untuk apa menaklukkan dunia dan mengembalikan kepada Allah melalui jalan salib? Ada jalan yang lebih mudah, sujud menyembah satu kali, semua saya kembalikan. Kalau Yesus sujud, mungkin dunia ini aman. Tetapi misi tidak tergenapi. Jalan yang ditawarkan oleh iblis jauh lebih mudah. Ini memberi petunjuk yang sangat kuat bahwa misi Kristus adalah mengembalikan dunia ini kembali kepada Tuhan. Tetapi setelah dia mati di atas kayu salib, misi untuk mengembalikan dunia kepada Tuhan itu dilanjutkan oleh Kristus melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Gereja disebut sebagai terang dunia. Gereja disebut sebagai garam dunia. Gereja diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tetapi untuk menjalankan tugas ini tidak ada pilihan yang lain kecuali saudara dan saya punya cara pikir dan cara hidup berbeda dari dunia, bukan? Tidak ada kesaksian ketika kita sama dengan dunia ini. Prinsip ini ada. Kamu adalah terang dunia karena dunia ini gelap. Kalau kamu gelap seperti dunia ini, nggak ada kesaksian. Kamu adalah garam dunia karena dunia ini hambar dan dunia ini sudah membusuk. Kalau kamu sama dengan dunia ini, kamu nggak pernah bisa menjadi saksi. Maka untuk menjadi saksi, kuncinya adalah berbeda. Maka Tuhan Yesus bilang barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Istilah aparneumawi, menyangkal diri, berarti menolak kecenderungan dari dalam diri sendiri yang melawan Allah. Salib menjadi tanda bagi kekristenan, karena salib itu adalah simbol penderitaan karena kebenaran. Ketika saudara dan saya pikul salib, menderita karena kebenaran, ini yang terjadi. Pertama, kita serupa dengan Kristus. Kristus itu menderita karena kebenaran. Kalau saudara dan saya menderita karena kebenaran, kita serupa dengan Kristus. Tetapi pada saat yang sama, saudara dan saya langsung berbeda dari dunia ini. Dunia ini menderita karena apa? Karena dosa mereka kepada Allah. Kalau saudara dan saya menderita karena kebenaran, saudara dan saya berbeda dari dunia ini. Maka tanda salib adalah sebuah tanda yang akan terus dibawa oleh gereja kemanapun. Ini menjadi sebuah kebanggaan gereja. Bukan hanya berbicara mengenai Kristus yang menebus, tetapi berbicara mengenai kesaksian yang berbeda dari dunia ini. Dan apakah ini ada dalam Alkitab suci ini? Ada. Mari kita baca ayat 6 sekali lagi. Bicara mengenai sekali lagi ini bukan orang muda, bicara mengenai orang tua, renta yang mungkin habis pelayanan tidak lama kemudian mereka akan berhadapan dengan kematian. Kita baca ayat 6 sama-sama. 2, 3. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah. Mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bapak Ibu gampang baca ini, tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu, untuk hidup seperti ayat yang ke-6, dua orang tua ini pasti sulit sekali. Pasti sulit. Gampang, saudara dan saya dengar khotbah seperti ini, lalu kemudian apalagi pendeta calling, siapa yang mau hidup benar di hadapan Tuhan? Gampang itu angkat tangan. Nanti keluar dari sini, jalani sulit. Tadi pagi saya kasih contoh, paling sederhana adalah khotbah di Depok waktu awal-awal, bicara mengenai kejujuran, integritas. Kadang-kadang saya singgung, misalnya ya mertua saya polisi Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang cara pandang saya terhadap polisi agak sedikit berbeda dari mertua saya. Enggak apa-apa, anaknya ada di sini kan saya jujur. Kalau saudara pergi mau bikin SIM, polisi sebagai pengayom masyarakat seringkali beberapa orang datang dan menawarkan bantuan kan ya. Mau dibantu? Apa jawab Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu bilang mau, kadang-kadang melibatkan sejumlah hal yang merupakan kompromi kan ya. Tapi kalau Bapak Ibu bilang begini, gak apa-apa, saya sendiri aja. Itu juga berarti ada sejumlah kesulitan yang sangat sulit. Jadi ya tinggal sekarang saudara pilih mau dibantu atau tidak. Satu kali saya sharing mengenai hal ini dari mimbar, dan rupanya anak-anak muda itu tangkap. Lalu waktu mereka pergi bikin SIM, mereka memutuskan untuk tidak dibantu. Ya kalau tidak dibantu kan dapat kesulitan dong. Ujian tertulis tuh berkali-kali, tapi mereka pergi terus balik. Ada yang datang cerita, saya sudah 3 kali, ada yang sudah 4 kali. Saya pikir saya salah khotbah apa ya. Habis itu lulus, mungkin polisi bosan dia datang terus kan ya. Diluluskan, tapi ujian praktek kan ini juga ada yang sampai 7 kali loh. Di dalam kekristenan 7 itu angka sempurna. Dia ulang sampai lulus. Waktu mereka cerita saya bangga. Tapi di sisi yang lain, ada masa di mana saya menghadapi tantangan yang kira-kira serupa. Itu Vicaris Grace waktu itu, kami pelayanan di Depok Pondok Indah, tapi dia juga harus pelayanan di Kebun Jeruk. Jadi ada masa-masa di mana saya jemput. Nah, jalan dari arah arteri Pondok Indah itu menuju ke Kebun Jeruk itu kan macet sekali.
Tidak ada bahu jalan, tapi ada jalur Transjakarta kan. Saya kira itu dicipta untuk hamba Tuhan awalnya. Jadi saya sering masuk ke situ. Biasanya nggak kena, tapi ada satu malam, kemudian saya lihat nggak ada polisi di situ. Tapi begitu saya masuk, tiba-tiba polisi itu keluar dari pohon-pohon itu. Saya pikir, wah saya dijebak ini dia. Jadi sudah masuk, waktu dia tahan, dia tanya, Pak, jadi bagaimana? Awalnya saya pikir dengan yang saya punya ini kan, ya nggak banyak, tapi ya kira-kira saya akan lolos dari masalah itu. Tapi begitu saya pegang dompet saya ingat anak-anak muda itu. Mereka berjuang setengah mati gara-gara apa yang saya khotbahkan kan ya. Akhirnya saya dorong lagi dompet saya, lalu saya lihat dia, saya tanya, jadi bagaimana Pak? Bapak mau kemana? Oh saya mau jemput istri saya. Saya jelasin sedikit. Lalu dia tanya lagi saya, bagaimana? Saya bilang, sudah gini aja Pak, menurut Bapak bagaimana? Karena kami dua saling bagaimana-bagaimana, dia tahu saya juga nggak akan bagaimana-bagaimana kan. Dia kasih keluar surat tilangnya, saya kasih SIM saya dan kemudian selesai. Yang saya mau katakan adalah, dalam kondisi normal waktu saya khotbah, untuk bicara mengenai jujur itu gampang. Tapi begitu saya ada dalam situasi konkret, saya yang mengkhotbahkannya sulit loh. Bahkan kalau mau jujur, hal pertama yang saya pikirkan adalah tinggal ambil uang di dompet ini kasih ke dia beres. Kan saya dibantu kan ya. Jadi nggak ada masalah. Tapi saya tahu ada yang dikompromikan di situ. Itu hal yang sederhana. Bagaimana dengan perjuangan Bapak Ibu dalam usaha? Ambil keputusan di dalam mimbar nih, di bawah mimbar ini gampang hari Minggu. Kita masuk ke dalam dunia yang real, sulit. Elisabeth dan Sakaria adalah seorang imam yang mengajar firman Tuhan. Mengajar itu gampang. Tetapi ketika tuntutan untuk melaksanakan apa yang diajarkan itu datang, itu sulit. Tapi saudara, saya berhadapan dengan satu orang yang, satu keluarga yang di situ dikatakan mereka bukan hanya benar di hadapan Tuhan, tapi mereka hidup sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan. Hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan ada satu kata yang ditambahkan di situ, satu frasa ditambahkan, dengan tidak bercacat. Kita tidak sementara bicara mengenai keluarga yang sempurna. Tapi saudara dan saya sementara berhadapan dengan satu keluarga yang berkomitmen untuk berpegang kepada kebenaran. Berjuang untuk menghadapi segala kesulitan, meskipun karena mereka tahu bahwa mereka harus hidup benar di hadapan Tuhan. Seringkali kita bilang kita ini anak zaman. Kita dipengaruhi oleh lingkungan. Saya juga nggak mau menyangkali itu. Semua kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Bahkan reformasi terjadi karena semangat zaman. Semua kita anak zaman. Saya ingat satu kali waktu kuliah di Diriyarkara sebelum masuk ke STTRI, sempat kami kuliah 1 tahun di situ, dan Profesor Magni Suseno itu waktu dekat-dekat reformasi kemudian dia memberi penjelasan mengenai filsafat modern. Lalu dia bilang reformasi Protestan itu terjadi dan berhasil. Kenapa? Karena semangat zaman. Semangat yang mana? Di sini aku berdiri. Martin Luther mengucapkan kalimat itu pada zaman di mana aku tuh sangat penting kan. Sebelumnya otoritas gereja tuh sangat penting. Sebelumnya otoritas kerajaan tuh sangat penting. Maka kekuatan tradisi itu kuat sekali. Tetapi Martin Luther muncul pada zaman di mana aku, individu, itu pun sudah punya otoritas yang cukup untuk melawan tradisi. Sehingga kemudian saya kira Magni Suseno ada benarnya waktu dikatakan reformasi berhasil karena itu. Memang waktu mau selesai kelas itu masuk dalam diskusi, saya bilang reformasi tidak berhasil semata-mata karena itu. Reformasi berhasil pertama karena dari sudut pandang kami Protestan, Allah berdaulat atas sejarah. Tapi yang kedua, karena apa yang tertulis di dalam Roma pasal yang pertama ayat 16-17. Injil adalah kekuatan Allah. Inilah yang mengikat hati nuraninya Martin Luther. Maka kalimat ini, di sini aku berdiri, aku tidak dapat yang lain kecuali hati nuraniku yang sudah ditawan oleh firman ini dibebaskan daripadanya. Jadi Martin Luther bilang, firman mengikat hati saya. Firman menawan hati saya. Tidak bisa yang lain. Di sini saudara dan saya harus bilang reformasi terjadi karena firman mengubah cara pikir dan kemudian cara hidup Martin Luther. Tetapi kita juga nggak boleh lupa Martin Luther adalah anak zaman. Martin Luther berhasil karena pada beberapa masa sebelumnya pada zaman itu muncul sekelompok orang yang disebut sebagai kaum humanis. Kaum humanis punya satu istilah dalam bahasa Latin, ad fontes, yang berarti kembali kepada sumber.
Pada masa itu orang yang paling otoritatif adalah orang yang bisa baca tulisan-tulisan dari sumber awalnya. Dulu orang belajar dalam bahasa Latin, bahasa akademik adalah bahasa Latin. Sehingga para hamba Tuhan cukup dengan belajar bahasa Latin, dan kalau dia sudah bisa baca, bisa menulis dalam bahasa Latin, sudah cukup. Dia sudah cukup otoritatif. Tetapi pada masa munculnya kaum humanis, ada sebuah semacam perubahan paradigma. Kalau orang mau bicara firman Tuhan dengan lebih kuat, dia harus bisa membaca dan menulis atau memahami Alkitab dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Aramaik. Saya kasih satu contoh paling sederhana adalah beberapa waktu yang lalu sebelum saya ujian disertasi itu kan, saya ikut beberapa ujian disertasi untuk kemudian mulai memetakanlah situasi dalam ujian itu seperti apa. Dan ada satu kali ujian itu menurut saya agak sedikit mengerikan. Mahasiswanya presentasi, sudah presentasi dengan sangat baik. Lalu kemudian penguji itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Lalu kemudian dia minta, kan kalau ujian promosi itu kita maju, lalu kemudian kan ada asisten di belakang. Dia kasih tahu asistennya ambil bukunya, dan dia jawab dosennya itu dengan angkat bukunya yang dia baca itu. Dia bilang, saya baca di sini. Begitu dosennya lihat dia baca dalam bahasa Inggris. Padahal filsufnya adalah filsuf Prancis yang menulis dalam bahasa Prancis. Dosennya juga tunduk, Bapak Ibu, dia buka mejanya, kemudian dia angkat. Saya juga baca buku yang sama, tetapi dalam bahasa aslinya. Saudara tahu, ruangan itu hening. Karena semua orang tahu mana lebih otoritatif. Yang satu baca bahasa Inggris, yang satu baca tulisan langsung. Mungkin Bapak Ibu bilang, nggak ada beda Bapak Ibu. Bedanya di mana? Kalau orang tulis dalam bahasa Prancis, lalu Bapak Ibu dan saya menerjemahkannya. Menerjemahkan itu mengimplikasikan interpretasi. Makanya Alkitab saja banyak terjemahan. Karena waktu orang menerjemahkan dari bahasa asli ke dalam bahasa Inggris melibatkan interpretasi. Sekarang dia baca yang dalam bahasa Inggris, berarti dia bukan hanya baca tulisan orang ini, tapi kemungkinan ada interpretasi orang yang masuk ke situ. Sementara kalau dia baca bahasa Prancis saja pun, dia harus menginterpretasi. Sehingga waktu yang satu angkat buku dalam bahasa Prancis, saya baca dalam bahasa Prancis, ruangan hening. Karena kami sudah tahu, perdebatan sudah selesai. Bahwa dia lulus, dia mesti bilang oleh anugerah Tuhan semata. Pada masa di mana Advontes, semangat Advontes ini muncul, Martin Luther punya kesempatan belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani. Maka tafsiran-tafsiran dia adalah tafsiran yang otoritatif. Waktu dia bilang, di sini aku berdiri, itu bukan hanya aku saja yang penting, tetapi dia bisa melawan tradisi gereja, berdasarkan apa? Berdasarkan semangat humanis yang menekankan kembali kepada sumber-sumber itu. Martin Luther punya pengajaran berkembang dengan sangat cepat. Ide reformasi mendunia, karena pada masa itu sudah ditemukan mesin cetak dan juga kompas yang memungkinkan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka pengaruh reformasi begitu kuat. Sebelum-sebelumnya sudah ada orang yang kritis seperti Martin Luther, tewas. Gak bisa bikin apa-apa. Martin Luther ada di dalam satu zaman yang seolah-olah menunjang semua itu. Ini secara positif, belum lagi kita ngomong secara negatif. Tetapi zaman di mana saudara dan saya hidup mempengaruhi kita. Hari ini berapa di antara Bapak Ibu yang tulis surat tulis tangan? Kita sekarang sudah biasa menulis pakai komputer kan ya? Saya juga melakukan itu. Sehingga waktu ujian pendeta, habis ujian Bapak Ibu sakit semua ini. Sudah lama tidak terlatih dan entah kenapa ya. Saya tidak tahu sinode ini kadang-kadang kasih ujian surat tulis tangan. Ini sinode hidup di zaman mana saya nggak tahu. Harusnya kan suruh ketik aja di situ kan lebih gampang. Tapi kami tulis tangan. Saya terbiasa juga tulis tangan. Tapi saudara saya hari ini sudah tidak pakai itu lagi. Bahkan kalau orang lain tulis tangan, kita nggak tulis ulang kan ya. Kita fotokopi atau paling nggak malah kalau sudah ada handphone ada PDF-nya kan. Kita ubah itu dan kemudian kita pakai. Kita semua anak zaman. Ada banyak hal yang hari ini saudara dan saya tidak lihat, bisa lihat hari ini. Yang saya mau katakan adalah semua manusia pasti dipengaruhi oleh zamannya. Apakah Zakaria dan Elizabeth tidak dipengaruhi oleh zamannya? Mestinya dipengaruhi. Cara mereka berpakaian, cara mereka hidup, melayani, liturginya, prosesi yang dilakukan, dipengaruhi oleh kehidupan dan budaya orang Israel hari itu. Tetapi ada satu yang Bapak Ibu dan saya mesti ingat. Dipengaruhi oleh zaman itu tidak sama dengan dideterminasi oleh zaman. Dideterminasi berarti saudara dan saya tidak bisa berbeda. Saya sangat percaya bahwa justru Allah menciptakan kita dengan kemungkinan untuk berbeda. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ketiga. Pasal yang kedua. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Kejadian pasal 2 ayat 15 harusnya memiliki kemiripan dengan Kejadian pasal 1 ayat 28, mandat budaya itu. Mari kita baca bergantian.
Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 sampai 17. Saya 15, Bapak Ibu 16. 17 nanti kita baca sama-sama. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perintah ini mirip dengan Kejadian 1 ayat 8 yang disebut sebagai mandat budaya ayat 16. Sama-sama 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu, ketika ada perintah ini, perintah masuk ke Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu sama seperti perintah untuk mengamati Eden dengan baik, berusaha untuk menggali segala potensinya Eden, untuk membuat taman yang dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri itu menjadi lebih indah dari kondisi sebelumnya. Jadi artinya Adam harus menggunakan segala kapasitasnya dia, pikirannya dia, perasaan, kehendaknya dia. Untuk apa? Untuk mengelola segala sumber daya yang Allah percayakan itu, untuk menjadi indah dan bisa dinikmati, untuk kesejahteraan banyak orang. Yang menjadi persoalan sekarang adalah Tuhan kemudian bicara dalam ayat yang ke-16, ada yang namanya kebebasan. Kalau ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, berarti mesti ada kebebasan. Kebebasan adalah sesuatu yang baik yang diberikan oleh Allah karena Allah memberikan pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi kalau dia menyebut kata bebas, itu berarti berbicara mengenai kemungkinan untuk berbeda. Manusia hanya punya satu kemungkinan yang tidak boleh, yaitu berbeda dari Tuhan. Maka Tuhan bilang mengenai pohon yang di tengah itu, kamu harus persis sama dengan saya. Nggak boleh tafsirnya kamu, pemahaman kamu terhadap pohon itu nggak boleh beda. Di dalam dunia ini manusia nggak boleh beda dengan Tuhan. Tapi saya percaya, kalaupun seandainya manusia tidak jatuh di dalam dosa, satu terhadap yang lain, dalam usaha untuk memahami dan menata kelola alam, ada kemungkinan untuk berbeda satu dengan yang lain. Kita punya pikiran yang berbeda. Kita punya perasaan yang berbeda. Maka ada kemungkinan sekali lagi untuk berbeda. Dan Tuhan telah menciptakan manusia sejak awal dengan kemungkinan untuk berbeda. Dia tidak boleh berbeda dengan Tuhan, tetapi ada kekuatan yang memungkinkan manusia berbeda dari manusia yang lain. Dan inilah yang sekarang ditunjukkan oleh orang yang bernama Elizabeth dan Zakaria. Mereka berbeda dari zamannya. Mereka hidup sama di dalam zaman Herodes. Mereka hidup di dalam masa yang disebut sebagai kegelapan, tetapi mereka hidup di dalam terang Tuhan. Memang orang Kristen tidak harus selalu berbeda dengan dunia. Kita nggak harus selalu beda dengan dunia. Karena kita anak zaman. Kita boleh sama dengan dunia di dalam hal-hal yang masih bisa kita akomodasi. Tetapi orang Kristen tidak boleh selalu serupa dengan dunia ini. Ada hal-hal, ada cara pikir, ada cara hidup yang melawan Allah, di mana Bapak, Ibu, dan saya nggak boleh sama. Saudara dan saya harus berbeda. Hanya dengan berbedalah kita bisa jadi kesaksian. Dan inilah yang disuarakan oleh Lukas. Natal bercerita mengenai kehadiran Kristus di dalam dunia ini. Tetapi juga, saudara saya, Natal bercerita sekali lagi dan mengingatkan mengenai kehadiran orang Kristen yang menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Melalui apa? Melalui cara hidup dan cara pikir yang berbeda. Saya mau tutup dengan mengingatkan beberapa hal. Apakah mereka ini terlalu hebat sehingga mereka berbeda dari dunianya? Dari mana sumber kekuatan untuk kemudian bisa berbeda dari dunia yang gelap itu? Ayat yang ke-6. Mari kita lihat sekali lagi ayat yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Tuhan. Ini hal yang pertama. Benar di hadapan Tuhan tidak berarti mereka tidak pernah bikin dosa. Benar di hadapan Tuhan bisa dipahami sebagai orang yang telah dilahirbarukan oleh Tuhan. Sederhana bukan? Apa yang menjadi sumber kekuatan bagi mereka sehingga mereka bisa berpikir dan hidup berbeda dengan dunia yang ada di sekitar mereka yang seharusnya mempengaruhi mereka. Ya, mereka benar di hadapan Tuhan. Mengalami pembenaran Allah. Karena mereka dilahirbarukan oleh Allah, mereka memiliki iman yang menyelamatkan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 bicara mengenai iman yang mengalahkan dunia. Dianugerahkan Allah kepada mereka. Ada semacam kekuatan yang Allah berikan melalui iman yang sejati, iman yang menyelamatkan itu. Iman yang mengalahkan dunia. Kalau berapa minggu yang lalu waktu saya khotbah di sini, iman sebesar biji sesawi contohnya, itu kan iman yang mengalahkan dunia. Iman yang diberikan oleh Allah pertama kali ketika saudara dan saya mengalami apa yang disebut sebagai kelahiran baru. Tetapi Bapak Ibu, iman mengalahkan dunia karena pada saat saudara dan saya memiliki iman yang sejati, Kristus bilang, kamu di dalam aku di dalam kamu. Kristus hadir melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Saudara dan saya menjadi bait Roh Kudus. Dan Paulus bilang, roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Menaklukkan dunia, bukan dengan melawan dunia untuk segala sesuatu.
mengalahkan dunia atau menaklukkan dunia, pertama-tama dengan menaklukkan diri saudara dan saya yang cenderung kepada dosa yang sama dengan dunia. Kita tuh tidak bisa atur dunia. Ya, Bapak Ibu dan saya sehebat apa sih kita mau atur dunia yang gak beres semua jadi beres. Paling saudara dan saya kemudian menjadi saksi pada bidang-bidang yang bisa kita koreksi. Tetapi tidak ada orang Kristen yang bisa atur seluruh dunia. Tetapi orang Kristen sudah pasti bisa atur dirinya supaya tidak sama dengan dunia. Kadang-kadang kita menjadi orang Kristen lebih kepo dengan semua yang ada di luar sana. Kita mau urus semua. Sekali lagi, kadang-kadang ada masa di mana saudara dan saya tidak bisa. Saudara dan saya hanya bisa mengubah situasi di luar yang ada di dalam kekuasaan kita. Tetapi seringkali kan orang Kristen kecewa. Dia hadir di dalam satu tempat, katakanlah di dalam satu ruang kantor tertentu. Dengan orang Kristen, dia tata kelola semua itu dengan prinsip-prinsip yang benar. Setelah dia dipindah ke divisi yang lain, biasa dia kecewa. Kok jadinya kayak begitu ya? Sudah nggak kayak pertama kali saya desain lagi. Itu menunjukkan keterbatasan saudara dan saya. Saudara dan saya hanya bisa mengatur segala sesuatu yang ada di dalam kekuasaan kita. Tapi kita bukan penguasa seluruh bumi ini. Iman yang mengalahkan dunia adalah berbicara mengenai iman yang Allah berikan. Supaya saudara dan saya itu bisa menaklukkan diri dan kecenderungan berdosanya. Meskipun kita ada di dalam dunia yang mempengaruhi kita. Untuk melawan Tuhan. Itu diberikan pertama kali ketika saudara dan saya mengalami apa yang disebut sebagai kelahiran baru. Menikmati pembenaran dari Allah. Artinya potensi yang Allah berikan, kekuatan yang Allah berikan kepada Zakaria dan Elisabet adalah sesuatu yang juga Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Sama saja. Kita tidak harus menjadi lebih hebat dari mereka. Atau menjadi lebih berkuasa di dalam tanda petik dari orang-orang Kristen lainnya untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Apalagi instrumen yang Allah berikan. Di dalam ayat yang ke-6. Mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Firman. Ketetapan Allah. Firman Allah. Ini adalah instrumen atau alat anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Supaya mereka bisa hidup berbeda dari dunia. Mazmur 119 ayat 105. Ayat hafalan kita itu. Firman pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Firman itu tidak mengubah situasi kita seringkali. Ketika saudara dan saya bergumul, baca Alkitab, situasi tidak berubah, bukan? Kalau Bapak, tadi pagi saya bilang, kalau Bapak Ibu dan saya bergumul, baca Alkitab, situasi berubah. Orang Kristen pasti rajin baca Alkitab. Pasti rajin. Begitu bergumul, baca Alkitab, masalah selesai. Begitu bergumul, baca Alkitab, masalah selesai. Kan nggak begitu? Meskipun banyak orang Kristen memperlakukan Alkitab itu seperti buku mantra kan. Di Kupang kami jarang baca Alkitab Bapak Ibu. Tetapi kalau kami tidur, kadang-kadang Alkitab di bawah bantal. Supaya apa? Supaya setan takut ganggu kami. Kami punya hidup kadang-kadang, ya saya bilang kami dulu sebelum mengalami kelahiran baru tuh. Mama saya bilang, Tama lihat kamu nih kadang-kadang gak usah lihat setan. Mau lihat setan, lihat kamu aja. Lebih setan dari setan. Tapi hidup kami yang lebih setan dari setan itu, karena kami tahu ada kemiripan tertentu, setan mungkin suka. Maka kami taruh Alkitab di bawah bantal. Supaya apa? Supaya ya gak diganggu setan. Salib Kristus itu dipaku di mana? Di atas tempat tidur Bapak Ibu. Di atas tempat tidur saya ada salib gede. Itu salib kalau sempat jatuh dari tembok timpa saya meninggal tuh. Supaya apa? Supaya nggak ada kuasa kegelapan yang mengganggu kami meskipun kami hidup di dalam kegelapan. Kalau seandainya baca Alkitab menyelesaikan masalah, saya kira Alkitab tidak akan ditaruh di bawah bantal. Kalau seandainya Bapak Ibu baca Alkitab, masalah selesai, nggak ada Alkitab ketinggalan di gereja. Saudara akan balik lagi cari, jalan keluar dari seluruh pergumulan ketinggalan di gereja. Saudara akan kembali ambil bawa pulang. Tetapi karena baca Alkitab, masalah tidak otomatis selesai, ya inilah yang paling sering diabaikan. Bahkan kita merasa seolah-olah Tuhan gak hadir. Tapi saya pernah kasih contoh di sini bahwa Tuhan kasih kita Alkitab supaya kita punya semacam terang. Supaya bisa jalan dalam situasi yang gak ideal. Firman adalah pelita, itu tidak membuat jalan yang tadi berbatu-batu dan berlubang, itu jadi jalan yang lurus, yang beraspal kan? Tetapi firman itu seperti pelita yang kasih kita perspektif supaya kita tahu ada batu di depan, jadi kita nggak terantuk di situ. Ada lubang supaya kita tidak terperosok ke situ. Situasi masih sama, tapi ada bijaksana untuk melangkah dengan benar dalam situasi yang sulit. Inilah yang diberikan Allah kepada Zakaria dan Elisabet, dan juga diberikan kepada Bapak Ibu dan saya. Sekali lagi, Alkitab tidak mengubah Bapak Ibu dan saya punya pergumulan, tetapi dia memberikan perspektif supaya saudara dan saya kemudian menjadi orang bijak. Maka tanggung jawab Bapak Ibu dan saya adalah taat kepada firman yang Allah berikan ini. Meskipun sulit. Saya tahu bahwa ini adalah pergumulan yang sulit. Mengkhotbahkan hal yang sedemikian adalah hal yang mudah.
Tetapi menghidupinya itu menjadi sesuatu yang tidak mudah bagi Bapak Ibu dan saya. Ada satu orang yang pernah datang sama saya, dia bilang, "Tama, kalian tuh hamba Tuhan kalau khotbah tuh gampang. Apakah kalian tidak tahu bahwa kami tuh hari Minggu datang ke gereja bersyukur, tapi nanti Senin kerja lagi itu seperti masuk ke dalam lumpur. Kami berhadapan terus dengan manusia berdosa, bahkan kami itu selalu terjebak di situ, seolah-olah harus berdosa lagi, lalu kalian ngomong dari atas mimbar tuh gampang sekali." Ya sulit ya, ajak berdoa, tapi sebelum ajak berdoa saya bilang, "Pak, Bapak sesekali masuklah di dalam gereja, jadi pengurus, bila perlu sampai jadi orang yang urus sinode, biar Bapak tahu bahwa kadang-kadang kami juga bermain dengan lumpur." Saya cuma ingatkan dia, Billy Graham bilang, kalau mau lihat setan kerja, masuk sekolah teologi. Kalau mau lihat setan licik kerja, masuk dalam-dalam ke dalam gereja. Karena untuk menghancurkan gereja, setan harus bekerja dengan sangat licik di dalam gereja. Nah, untuk semua ini, Bapak Ibu, kita tidak bisa bilang pakai alasan ini, saya ada di dalam lingkungan yang sangat kotor. Lingkungan yang kotor itu bukan alasan bagi Bapak Ibu dan saya untuk kompromi. Karena Allah mengutus saudara dan saya seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dia tahu itu. Dia mengutus saudara dan saya sebagai terang ke dalam kegelapan. Dia mengutus kita sebagai garam ke tengah dunia yang membusuk dan tidak punya rasa itu. Saudara dan saya dimasukkan ke sana untuk kemudian memberi warna yang berbeda. Maka situasi tidak ideal itu bukan alasan. Dengan pemuda saya pernah bilang, Tuhan tuh lebih baik taruh kita di tengah serigala supaya kita bertumbuh dan jadi saksi, daripada dia taruh kita di tengah-tengah domba dan kemudian saudara dan saya tidak bertumbuh sekaligus tidak jadi saksi. Kadang-kadang tempat terbaik bagi kita untuk bertumbuh adalah tempat yang Kristus tahu, yaitu di tengah-tengah serigala. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu mengucap syukur kepada Allah yang mengutus kami ke tengah dunia yang gelap ini. Tetapi dia memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus yang melahirbarukan kami, yang memungkinkan kami bersekutu dengan Kristus, yang terus ada bersama dengan kami, yang memberi firman supaya kami mengerti dan menjadi bijak untuk hidup di tengah-tengah dunia yang gelap. Bersyukur untuk jaminan firman Tuhan ini. Sekaligus kami boleh memiliki kekuatan untuk menjalani hidup yang sulit sekalipun, karena kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang setia. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berkati terus kami, sertai kami sehingga ketika kami mulai masuk ke dalam masa-masa penantian untuk merayakan Natal, kami masuk dengan sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.